Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Helena Apriani, balik lagi di channel ENR Project Review. Banyak sekali yang berkomentar di video-video kita mengenai perkembangan wacana penghapus tagihan kredit macet UMKM atau pinjaman sektor mikro yang mana jumlahnya semakin kesini semakin banyak. Sehingga berdampak kepada para pelaku UMKM yang kesulitan untuk mencari tambahan modal akibat dari SLIK atau BI checking yang tidak lolos. Akibat dari banyaknya perhatian perkembangan aturan hapus tagih ini, akhirnya pihak otoritas jasa keuangan mengeluarkan update perkembangan mengenai informasi ini. Sebelum ke videonya, kami meminta dukungan dari teman-teman untuk subscribe bagi yang belum, like video ini jika kalian suka, dan share sebanyak-banyaknya jika video ini bermanfaat. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke videonya. Check this out. Sebelum membahas perkembangan aturan hapus tagih kredit macet UMKM, ada baiknya kita bahas beberapa hal berikut agar memudahkan kalian dalam memahami video kita kali ini. Oke, pembahasan pertama yaitu pengertian hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM. Poin pertama, hapus buku atau write off adalah tindakan administrasi secara manual dan sistem yang dilakukan untuk menghapus kredit dengan kategori macet atau non-performing loan pada umur tunggakan yang telah ditentukan atau CKPN, cadangan kerugian penurunan nilai 100%. Hapus buku dilakukan tanpa menghapus hak tagih pada nasabah. Hal ini terjadi karena riwayat kredit macet nasabah hanya akan hilang pada neraca bank. Akan tetapi masih tercatat pada administrasi daftar hitam bank dan data SLIK OJK. Poin kedua yaitu hapus tagih. Hapus tagih adalah tindakan untuk menghapus kewajiban debitur bukan hanya administrasi terhadap kredit yang tidak dapat diselesaikan, yang mana akan benar-benar dihapus dari neraca bank bahkan pada SLIK atau BI checking OJK, atau istilah lain disebut dengan absolute write-off. Yang kedua, latar belakang hapus tagih kredit macet UMKM. Latar belakang program ini sudah tertuang pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau P2SK. Dalam pasal 250 dan 251 undang-undang tersebut diatur penghapus bukuan kredit macet pada UMKM untuk mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan kepada UMKM. Sementara menurut Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Pak Teten Mas Duki, tujuan penghapus tagihan piutang macet adalah untuk mendukung pemberian akses pembiayaan kembali kepada UMKM yang terdampak pandemi COVID-19. Dilansir dari kompas.com, pasal ini memberikan payung hukum bagi bank dan lembaga keuangan non-bank BUMN untuk penghapus bukuan dan penghapus tagihan kredit macet UMKM untuk mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan kembali kepada UMKM macet akibat terdampak pandemi COVID-19, ucap Teten. Pembahasan yang ketiga yaitu kendala yang terjadi pada program hapus tagih kredit macet UMKM. Jadi, molornya peresmian peraturan pemerintah atau aturan hapus tagih kredit macet UMKM sebagai payung hukum bagi bank pelaksana program ini diantaranya adalah di tengah kenaikan kredit macet UMKM berdasarkan data OJK, rasio NPL UMKM mencapai level 4,27%,
naik tipis dibandingkan bulan sebelumnya atau April 2024 di level 4,26%. NPL UMKM juga membengkak cukup tinggi sepanjang tahun berjalan atau dibandingkan dengan Desember 2023 yang masih di level 3,71%. Dilansir dari financial.business.com, Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK, Dian Edinarai, mengaku bahwa rancangan peraturan pemerintah terkait hapus tagih UMKM masih dalam penyusunan. Lamanya perilisan aturan ini, dia menyebut lantaran adanya kekhawatiran bahwa penghapusan kredit macet bisa menyebabkan kerugian bagi negara dan berpotensi memicu permasalahan hukum, mengingat Bank BUMN merupakan entitas milik negara. Oleh karena itu, tentu saya yakin semua aspek itu harus dipertimbangkan, ujar Dian. Karena masalah ini sangat rumit dan sensitif. Sebelumnya, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan sejak adanya rencana hapus tagih, banyak nasabah yang sebelumnya lancar dalam pembayaran kreditnya meminta agar status kreditnya menjadi macet. Hal ini dilakukan agar mereka mendapatkan syarat untuk mendapatkan hapus buku atau write-off. Kalau ini terjadi, Himbara bisa bubar dan tidak bisa setor dividen ke negara, ujarnya dalam rapat dengar pendapat atau RDP di gedung DPR beberapa waktu lalu. Selain itu, menurut kami, pemilik saham atau investor jelas akan lari jika dividen yang dihasilkan berkurang. Yang keempat, solusi dari kredit macet UMKM. Menurut kami, yang ilmunya masih sedikit, selain payung hukum yang harus jelas dan rinci demi melindungi bank-bank BUMN, dalam pelaksanaan program hapus tagih kredit macet UMKM ini, pemerintah juga harus memberikan subsidi tambahan kepada bank BUMN untuk menutup kerugian yang dihasilkan jika kredit macet UMKM dihapus. Karena pihak perbankan menggunakan dana pihak ketiga dalam penyaluran kredit UMKM-nya. Jadi bukan menggunakan uang negara. Selain dana pihak ketiga yang digunakan untuk menyalurkan kredit UMKM, pada kasus lain Bank BUMN juga meminjam dana kepada Bank Indonesia dengan suku bunga yang tinggi untuk menyalurkan kredit UMKM. Akan menjadi kerugian bagi bank penyalur kredit UMKM jika kredit macet dihapus tagihkan. Untuk menutupi kerugian tersebut, saran kami, pemerintah harus memberikan subsidi tambahan kepada bank penyalur dalam rangka menstabilkan kondisi perusahaan sebagai konsekuensi bagi pemerintah dan kompensasi bagi bank penyalur. Saran kami selanjutnya, harus ada aturan dan syarat yang ketat sebagai seleksi bagi nasabah yang berhak menerima program hapus tagih kredit macet UMKM ini untuk menghindari moral hazard yang dikhawatirkan akan banyak terjadi. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada solusi terbaik bagi nasabah UMKM, pemerintah, dan negara dalam hal ini, bank-bank BUMN? Coba kalian tulis saran kalian di kolom komentar. Sekian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat ya guys. Jangan lupa untuk selalu menggunakan transaksi cashless atau non-tunai dalam setiap pembayarannya. Jangan lupa juga untuk like video ini dan share ke teman-teman kalian jika bermanfaat. Subscribe bagi yang belum. As always, tetap semangat mencari rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.